Baik, sahabat Rakyat Flores di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Tommy Nulangi, pemret rakyatflores.com. Nah, pada sore hari ini kita akan berdiskusi, berbincang tentang seputar Pilkada ND. Nah, kita tahu bersama bahwa sampai pada tahap ini KPU juga sudah mengeluarkan nomor undian dan para paslon juga sudah mendapatkan nomor undian. Dan sekarang ada beberapa paslon yang juga sudah melakukan tancap gas bertemu dengan masyarakat di akar rumput. Nah, pada sore hari ini kita sudah kehadiran teman saya, politisi muda, Jolan Rinda, yang saat ini beliau merupakan politisi muda Golkar dan pada beberapa waktu lalu juga akhirnya berbelok untuk mendukung paket Deodo. Kita pengen tahu apa pertimbangan pribadi dan politis dari Pak Jolan kemudian memutuskan untuk mendukung paket Deodo. Baik, terima kasih Bung Tommy yang sudah mengundang kami ke tempat ini untuk review kembali di rakyatflores.com. Terima kasih banyak Rakyat Flores yang sudah beri kesempatan kepada saya. Memang saya mempunyai keputusan besar dalam diri untuk mendukung salah satu paslon nomor urut 1, yaitu Bapak Yosep Barioda SMH dan Bapak Dr. Dominikus Mere MKes. Ini merupakan keputusan yang sangat besar dalam diri saya. Kenapa? Karena saya harus melepaskan partai, yaitu Partai Golkar, karena Partai Golkar mendukung paslon lain. Saya secara pribadi dan keluarga serta tim saya, Sidikilek, mengambil sebuah keputusan untuk mendukung paket Deodo ini. Tentu ada alasan, tentu ada dasar, ada alasan. Alasan yang pertama, saya melihat hanya pandangan-pandangan kita. Tentu saya ini kan backgroundnya aktivis, yaitu dari PMKRI, selama ini bergerak di dunia kemanusiaan. Tentu saya melihat bahwa ND ini cocok kepada dua figur ini yang bisa mengurus ND ke depan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan ini saya memutuskan untuk bergabung dan siap memenangkan paket Deodo, yaitu dengan tagline ND baru untuk semua. Itu saya kira ini tersentuh di hati para aktivis, salah satunya saya. Ya, artinya bahwa saya tidak membawa gerbong apapun ke paket Deodo, tapi saya membawa diri saya sebagai aktivis yang terus berjuang untuk kepentingan masyarakat kecil. Selama ini saya merasa bahwa paket Deodo yang tepat untuk bisa mengurus ND. Dengan figurasi dua tokoh besar ini, yaitu satunya politisi murni, yaitu Pak Yosep, dan satunya birokrasi. Saya kira itu Pak Tommy. Awalnya saya memutuskan untuk bergabung itu karena memang saya melihat figur ini yang bisa mengurus ND 5 tahun dan bahkan 10 tahun yang akan datang. Nah, ini ini kan seperti yang Anda sampaikan, ini keputusan sulit karena memang kita tahu bersama bahwa Bung Jolan ini sendiri ini kan adalah politisi dan kemarin juga sempat caleg. Ini pertimbangan nurani bahwa akan menangkan paket Deodo ini itu apakah hanya sepintas atau sudah permenungan yang panjang? Saya kira sebuah keputusan yang besar ini tentu dengan permenungan yang panjang. Kenapa? Saya melihat bahwa ND ini sakit. Sebagai anak yang tinggal di ND, sebagai aktivis yang selama ini terus berjuang, baik itu mencoba untuk di legislatif, kemudian 2 kali gagal. Tapi saya kira bukan berhenti sampai di sini. Kita berjuang untuk kepentingan masyarakat ini kan dengan mendukung orang lain juga. Dengan harapan kita bahwa kalau dua figur ini menang, saya kira ini berubah. Dan itu refleksinya sangat panjang. Ini keputusan, saya bilang tadi, keputusan besar. Kalau saya mau nyaman, ya saya di partai saja, kan begitu. Ada calon juga kan. Tapi selama ini kan saya melihat bahwa tidak ada kesamaan visi dengan saya secara pribadi. Calon-calon lain ini tidak ada kesamaan visi, sehingga saya melihat dua sosok ini, paket Deodo ini ada kesamaan visi, yaitu ingin ND ini berubah dengan tagline ND baru untuk semua. Itu
bagi saya ini menyentuh. Itu yang dasarnya. Saya melalui refleksi yang sangat panjang juga. Saya tidak mengambil keputusan sepintas karena di belakang saya banyak orang. Karena meskipun saya tidak duduk menjadi DPR, tapi 1091 orang di belakang saya. Nanti saya berdiskusi dengan mereka. Tentu ada pihak-pihak lain yang memberi masukan. Baik, ini menarik. Tentu bergabungnya Pak Jolan ini kan bukan menjadi ketika tiba di kelompoknya paket Deodo, bukan berarti Pak Jolan ini orang baru. Nah, saya ingin tahu Pak Jolan ini awal mengenal baik itu Pak Yosep sebagai calon bupati maupun Pak Domi Mere sebagai calon wakil bupati itu sejak kapan? Kalau Pak Yosep sendiri saya mengenal sudah lama, betul. Artinya dulu saya pernah bergabung di Partai Demokrat. Saya pernah maju di 2019 dan saya mengenal beliau lama. Saya pernah ke Jakarta, pernah ke rumahnya dan saya ikuti rekam jejaknya beliau. Beliau itu politisi santun dan politisi bersih. Kalau saya lihat di proses rekam jejaknya, beliau punya gagasan. Beliau tidak dalam kapasitas orang-orang yang menyombongkan diri, tapi beliau rekam jejak pendidikan juga baik, yaitu kuliah di Universitas Indonesia, S1, S2-nya, dan ya hari ini bekerja sebagai lawyer dan ternama, kemudian bergabung di Demokrat juga tidak kaleng-kaleng pengurus DPP. Artinya punya rekam jejak yang baik. Saya mengenal sudah lama, sudah kurang lebih 15 tahun, betul. Saya tahu betul. Meskipun beliau bertarung, kalah dan terus berjuang untuk masyarakat. Ini yang kita butuh, bahwa tidak berhenti di 1-2 kali. Artinya beliau ingin Ende ini dia yang urus gitu loh. Kalau Pak Dr. Domi, saya mengenal sudah lama ketemu. Sejak kita mahasiswa kan kita. Pak Dokter masih di kepala rumah sakit, Sekda, ya kepala berbeda. Kemudian kita terus ikuti terus perkembangan sampai di provinsi Kadis dan segala macam. Yang menarik betul itu beliau mempunyai rekam jejak di birokrasi itu baik, tidak pernah tersentuh masalah hukum. Betul. Itu yang saya ikuti. Betul. Sehingga keputusan ini saya melihat bahwa ini figur bersih. Dua sosok ini tidak meninggalkan persoalan-persoalan lama. Mereka sering katakan di mana-mana bahwa mereka tidak dalam konteks persoalan lama. Bagaimana mengurus Ende sedangkan mereka ada persoalan. Betul. Saya kira bukan berarti yang lain ada persoalan, tidak. Tetapi saya melihat kedua sosok ini, saya mengenal mereka kurang lebih 15 tahun terakhir ini. Dan saya yakin dengan posisi Pak Dokter, jabatan-jabatan empuk itu tidak pernah menimbulkan persoalan. Sehingga ini yang kita butuh. Saya yakin ke depan ini pasti beliau sangat berhati-hati dengan pengalaman birokrasinya begitu panjang ini. Beliau bisa mengurus Ende ini dengan baik, saya kira itu. Kalau seperti yang Pak Jolan sampaikan tadi, bahwa berarti memang sudah lama ya pertemuan antara Pak Jolan sendiri kemudian dengan rentang waktu yang cukup lama mengenal kedua sosok ini, itu yang akhirnya memutuskan Pak Jolan. Iya, saya kira salah satu pertimbangan itu. Saya tahu benar hati mereka ingin urus masyarakat ini. Kita tahu Pak Dokter ini ya berkali-kali maju, tapi kenapa mereka datang? Karena sesuai tagline Deodo itu ada 2 pengertian. Itu yang pertama itu menyatukan 2 nama ini, yaitu Deodo. Kalau bahasa Leo bilang kita sudah pegang, ya. Kalau bahasa Ende kita sudah pegang juga Deodo. Tapi yang menarik itu kalimat ini, kata Deodo ini punya refleksi yang panjang. Betul. Yaitu kalau diartikan secara Latin, ya, itu Tuhan datang untuk melayani. Mereka datang untuk melayani. Berarti ini menyentuh dengan visi kita. Karena kita ini anak-anak yang terlahir dari organisasi, ya. Dia berjuang dengan terlibat pada kaum tertindas, kita belajar ini. Artinya ini sama. Tuhan datang, mereka datang untuk melayani. Melayani siapa? Masyarakat yang selama ini belum tersentuh, ya tuh. Pembangunan yang belum tersentuh, yang harus butuh perbaikan. Itu, saya kira ini menarik sekali. Dan ini tidak ada di paket lain, hanya ada di Deodo. Ini, sehingga dasar inilah yang saya memutuskan dalam diri untuk bergabung dan siap memenangkan ini paket Deodo. Baik, sahabat Rakyat Flores, untuk diketahui bahwa Pak Jolan ini adalah salah satu aktivis yang ada di Kabupaten Ende. Bahkan keaktivisannya itu sudah mulai
tumbuh itu sejak di bangku kuliah, kemudian selepas itu juga dia membentuk satu komunitas, satu forum peduli rakyat kecil menengah Kabupaten Ende, rakyat kecil Kabupaten Ende maksud kami. Dan melalui kegiatan-kegiatan forum-forum itu dia menyuarakan apapun yang terjadi, persoalan yang ada di Kabupaten ini melalui forum itu. Dan di periode beberapa tahun itu memang beliau juga sering menyuarakan persoalan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Julan. Bisa dijelaskan kenapa masyarakat ini harus menaruh harapan di pundak dari kedua sosok ini? Ya, saya kira ini adalah kesempatan yang emas ya. Kesempatan emas masyarakat Kabupaten Ende harus menyatukan pilihan. Kalau kita tidak memilih paket ini, kita sangat rugi. Kenapa saya bilang? Dua sosok ini berasal dari background yang berbeda. Dengan konteks Ende hari ini, dengan amburadunya birokrasi, gitu, kemudian tingkat kemiskinannya tinggi, kesehatannya itu amburadul, mengurus kesehatan itu amburadul. Saya kira ini dua sosok ini tepat. Kenapa saya katakan tepat? Pak Yosep ini dengan jejaring yang ada di Jakarta kurang lebih 20 tahun sekian, dia punya teman-temannya di sana, dia punya grup besar di sana. Investor dia akan datang membangun ini. Tapi dia harus jadi bupati dulu, tidak bisa dengan cara pribadi. Kemudian Pak Dokter ini, kita tahu Ende hari ini sakit. Baik itu sakit secara hukum, sakit secara manusia, yaitu manusia banyak yang sakit juga, yang butuh dokter. Hanya ada di paket Deodo yang ada dokter, birokrasi dan dokter. Dan kita tahu bersama Pak Tumi, kita sering melihat bahwa contoh misalnya di rumah sakit dan segala macam, masyarakat juga banyak keluhan. Tapi kalau orang yang datang bukan dari backgroundnya kesehatan, saya kira ini tidak bisa urus. Mau mulai dari mana? Ini Pak Dokter ini dia datang dan kemudian dia mau urus Ende ini. Saya kira bukan berarti yang lain tidak baik, yang lain juga baik, tetapi akan lebih baik kita pilih dua sosok ini. Dan saya yakin Ende pasti berubah. Pak Jolan, ini kita misalkan kalau Pak Jolan ini ditarik keluar dan bukan berada di paket Deodo, apa hal yang mungkin sebagai masyarakat biasa Pak Jolan menitipkan pesan kepada kedua paket ini untuk mengurus Ende ini? Hal penting apa yang harus dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama ketika mereka menjadi bupati dan wakil bupati? Saya kalau paket ini terpilih dan direstui masyarakat, Tuhan, para leluhur, mereka pimpin Ende, saya titip satu, tolong lihat rakyat, tolong lihat masyarakat, bahwa yang terjadi di kampung-kampung itu 70% masyarakat kita itu petani. Hari ini ketika kita turun baik di pileg maupun kampanye pilkada ini, mereka tidak butuh apa-apa. Mereka yang butuh adalah hasil komoditi mereka harga baik. Mereka butuh jalan seperti di Wologai 2 yang kita masuk pemotor pakai itu. Ada beberapa desa yang cukup prihatin. Mereka butuh kesehatan, butuh BPJS, butuh makan, butuh air bersih, butuh yang lain. Artinya apa? Pemimpin harus punya hati. Saya titipkan, harus punya hati. Dan tolong pergi lihat mereka di kampung-kampung. Begitu sulit. Saya tidak bisa rangkai dengan kata-kata tentang keadaan masyarakat kita. Tapi saya hanya pesan, kalau memang paket ini terpilih, nanti kita akan sampai. Tolong mengurus masyarakat dengan hati. Dan saya yakin Pak Yosep dan Pak Dokter sudah tuntas dengan diri mereka. Sudah tuntas. Tidak ada embel-embel lain. Tidak ada ini itu. Tidak ada tekanan apapun. Mereka hanya berkomitmen untuk mengurus masyarakat Kabupaten ini. Dan saya berpesan, kalau memang terpilih, mengurus dengan hati, dengan kasih, sesuai moto mereka, melayan. Pak Jolan, ini menarik sekali tadi itu kan sudah bergabung dengan apa? Kemudian kita mau ingin tahu di struktur paket ini Pak Jolan apa?
Di sana kami ada beberapa aktivis, ya, seperti senior kita, Pak Sesar, Pak Edi Mira, Pak Maksi, khususnya kita yang ya banyak aktivis-aktivis, Pak Herigani. Saya dipercayakan di tim kampanye, ya, saya juru kampanye lah. Nanti kita akan berkolaborasi dengan divisi-divisi lain. Kemudian kita turun dan kita yakinkan masyarakat bahwa hanya pakai deodo yang bisa mengurus Ende ke depannya. Kalau Anda bergabung di tim kampanye pakai deodo, berarti ini sudah mulai turun? Ya, kita memang jadwalnya sudah ditetap KPU itu kemarin ya, tentunya. Tapi kami sudah turun sudah sekian ratus titik. Sebelum itu ya? Sebelum itu, artinya kita belum ada penetapan KPU, kita sudah turun dan kita sudah gempur dalam arti bahwa kita menggali apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ende. Bukan hanya di kota saja, tapi di dusun-dusun, di desa-desa kami sudah turun. Di keliling 21 kecamatan kita sudah jalan. Kita bagi tim, kita jalan. Baik itu bersama calon kita, kandidat kita, kami tim sendiri. Kami melihat banyak persoalan yang harus diangkat. Dan kita sudah rangkum dalam visi misi, program kerja. Kemudian apa yang kita akan tidak lanjuti, nanti kita akan sampaikan di saat debat persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Ende. Nah, ini kira-kira di wilayah-wilayah yang nantinya akan dilakukan akan turun lagi itu kira-kira di mana, atau itu masih? Ya, schedule kan sudah ditetapkan oleh KPU bahwa ada zona 1, zona 2, 3. Kita mulai besok kita di zona kota, zona 1, dan kita berbagi tim untuk turun, dan sore ini kita rapat pemantapan tim. Ya, kita akan turun di wilayah kota ini 4 kecamatan, dan kita juga banyak organ yang membantu. Artinya apa, semua kesamaan visi tadi, ingin Ende ini berubah. Dengan datang sendirinya, kemudian minta bergabung, kita terima secara baik. Itu yang kita terapkan. Metode kita akan kampanye, kita banyak mendengar. Dan puji Tuhan Pak Tommy, paket kami ini tidak banyak omong. Pak Dokter dan Pak Yosef ini omong yang penting-penting dan banyak mendengar masyarakat. Mereka tahu situasi psikologi masyarakat kita, masyarakat butuh, mereka mau menyampaikan persoalan. Terakhir Pak Jolan, ini target di Ende ini bagaimana dengan paket deodo? Ya, kita targetnya menang, Pak Tommy. Kita tidak sebut persentasenya, tetapi kita target menang, dan saya yakin dan percaya bahwa paket deodo ini paket yang terbaik, paket yang lengkap dengan berbagai sudut pandang para calon, kedua kandidat kami, kita, kemudian dengan pengalaman yang ada, dan respon masyarakatnya luar biasa. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah respon luar biasa. Kami berharap bahwa pemilih harus jadi pemilih cerdas. Kalau pemilih cerdas, saya yakin tentukan pilihan pasti ke deodo. Baik, terima kasih. Itu tadi obrolan kita sore ini bersama salah satu tim pemenangan dari paket deodo terkait dengan kerja-kerja yang akan dilakukan oleh paket deodo untuk pilkada ini. Terima kasih, selamat sore.